Halo, selamat datang di Perspektif. Terbongkar guys, kebakaran di Kalimantan ternyata bukan sekedar kebakaran biasa. Diduga ada yang sengaja membakar. Waduh, siapa nih? Ada 12 pelaku yang sekarang jadi sorotan dan sudah diamankan. Dan yang bikin merinding, kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2019 dan menyeret sejumlah perusahaan asing dari Malaysia dan juga Singapura. Waduh, mereka lagi nih. Jangan-jangan kasus lama terulang lagi sekarang. Apa sih yang membuat wilayah ini begitu strategis sampai menarik kepentingan asing? Dan siapa juga sebenarnya yang diuntungkan dari kebakaran yang dibuat-buat ini? Kalian punya prediksi? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ya. Tolong. Dari kriwut, sudah 4.000 tujuh. hektar. Swadaya karena kau bekerja. Cek air sulit. Waduh. Ini parah sih. 14.000 titik kebakaran ini mengelilingi Kalimantan. Parah. Waduh. Kalau separah itu kemudian ternyata ini settingan, bukan pura-pura, tapi kebakaran ini ada yang bikin, itu kita perlu curiga. Ini kerugiannya triliunan loh. Bukan cuman kerugian material, mungkin ada kerugian hilangnya nyawa, bahaya kan? Dan kalau misalkan ada yang diuntungkan dari kebakaran ini, kita mesti usut keuntungan mereka apa? Hah? Dan siapa mereka? Kalimantan itu dibakar guys, bukan kebakar. Jadi kepolisian itu udah menetapkan 12 tersangka di kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dari berita yang ada, para tersangka ini diduga sengaja membakar hutan di sana buat ngebuka lahan baru. Berarti ada indikasi ada aktivitas perkebunan ilegal yang mau dilakukan di sana. Belum tahu orang-orang ini siapa, dari perusahaan mana yang sengaja ngebakar hutan di Kalimantan buat ngebuka lahan secara ilegal, ditambah pas musim kemarau. Pemerintah ini harusnya bisa menindak tegas para tersangka ini. Terus buat Satgas PKH atau Perlindungan Kawasan Hutan, semenjak Febri Adriansyah kena kasus, belum ada pengganti ketua Satgas PKH yang baru. Posisi sepenting ini, apalagi di tengah ancaman pembukaan lahan ilegal kayak gini, ketua Satgas PKH harusnya jangan dibiarin kosong kelamaan. Tuh, ada ancaman soalnya. Ini ketua Satgas PKH-nya siapa nih? Harus ditertibkan gitu. Negara ini lagi banyak musibah, tapi ada aja berdebah yang buat masalah di Kalimantan yang sengaja ngebakar Kalimantan. Dan lu udah tahu videonya? Nih. Aduh, ada yang sengaja membakar. Nih, ada yang kepergok sama bocil, tapi malah diusir sama bapak-bapak ini. Setelah beberapa menit itu terjadi kebakaran di sana. Lihat. Oh. Yang akhirnya kalau diperhatiin ini jadi isu politik. Dan kelakuan orang-orang bodoh gini, kalau ketangkep tolong ditembak metong aja. Atau yang dibakar hidup-hidup diarak, kayaknya halal mungkin ya. Waduh, karena ini sudah merugikan negara. Bukan cuma rugi material. Bisa-bisa ada korban jiwa juga itu. Dan bahkan asapnya itu sangat mengganggu. Bukan cuma aktivitas warga, juga kesehatan warga terganggu di sana. Jadi kalau semua musibah ini ada yang setting, ini perlu kita hajar bareng-bareng nih, siapa sebenarnya ya kan? Ini coba kita baca sebuah info dari metrotvnews.com. Polda Kalteng tetapkan 12 tersangka kasus karhutla. Berarti benar teman-teman. Ini kebakaran bukan cuman kebakaran biasa. Ibaratnya karena situasi lagi terik panas, hujan jarang turun, bahkan tidak ada satu tetes pun, kemudian tiba-tiba ada angin, terus kebakaran. Enggak, ada yang ngebakar. Ada oknumnya berarti. Kita baca nih, ini kabar dari 2019 yang lalu. Memang ini jauh, ini sekarang 2026. Tapi polanya mirip, coba kita baca nih. 4 dari sejumlah perusahaan yang ditetapkan waktu itu 2019 sebagai tersangka kebakaran adalah perusahaan asing. Nih, milik Malaysia dan juga Singapura. Lagi-lagi tetangga nih, lagi-lagi tetangga.
Kemarin nyuri emas, kemarin nyuri timah. Sekarang mereka lagi buka lahan di Indonesia, tanah milik negara orang lain begitu ya. Dengan cara bikin kebakaran. Ternyata 2019 sudah ada 4 perusahaan asing yang didakwa bersalah. Dan perusahaan-perusahaan asing itu berasal dari Malaysia dan juga Singapura. Kenapa ini jadi berhubungan? Lah sama soalnya dengan pola yang terjadi di 2026 ini. Jangan-jangan Malaysia dan juga Singapura beraksi kembali. Kalian setuju gak kalau begitu? Di masa depan, Pulau Kalimantan akan dikuasai Singapura. Beberapa hari lalu, nilai rupiah menurun hingga menyentuh angka 18.000 lebih. Saat itu muncul perbincangan bahwa rupiah menurun bukan karena dolar menguat, melainkan karena adanya aksi sell-off besar-besaran terhadap rupiah. Yang paling mengejutkan, uang tersebut mengalir ke dolar Singapura. Di sisi lain, kartun yang sering meramal masa depan, yaitu The Simpsons, juga pernah memperlihatkan peta Indonesia yang terlihat sedikit aneh. Di sana tidak terlihat nama Indonesia, melainkan hanya ada nama Singapura yang menguasai Pulau Kalimantan. Dulu pada era Jokowi, pemerintah Indonesia juga pernah mengajak warga Singapura untuk tinggal dan berinvestasi di ibu kota Nusantara. Jadi, apakah ini cuma kebetulan? Atau memang di masa depan Indonesia akan bubar dan negara-negara tetangga akan menguasai Indonesia? Iya tahu sih, Indonesia itu sekaya itu. Singapura itu bahkan air bersih saja mereka beli dari negara lain. Listrik mereka beli dari Indonesia, nggak punya listrik. Kok bisa negara itu hidup begitu? Dan sekarang menasbihkan diri sebagai negara terkaya se-ASEAN. Ternyata mereka nggak punya apa-apa. Bahkan ketika mereka disebut sebagai penjual minyak terbesar se-Asia, ya kan? Mereka tuh nggak punya yang namanya sumur minyak, nggak punya. Mereka beli dari Indonesia, bahkan kadang-kadang nyolong. Ini menarik, kenapa mereka menarget salah satu wilayah Indonesia yang namanya Kalimantan. Ternyata Kalimantan itu memang sekaya itu. Bahkan ada sebuah kartun itu ngebahas sebuah konspirasi begitu istilahnya. Bahwa Kalimantan entah kapan bakal dikuasai Singapura. Gawat kalau ini terjadi ya kan. Kok bisa? Mereka mau mencaplok wilayah Indonesia. Udah mereka tuh maling timah, emas, maling minyak ya kan. Tiba-tiba sekarang mau maling tanah Indonesia. Kelewatan. Lo tau nggak ramalan The Simpsons tentang Indonesia yang gambarin kalau Indonesia itu namanya berubah jadi Singapura? Kok bisa? Ya, nih datanya. Lihat nih. Ternyata Singapura adalah simpul utama modal Amerika di Asia. Wow. Ini adalah negara cangkangnya elit global. Negara Wow, cangkang. kita perhatikan. Posisi FDI, Foreign Direct Investment Amerika di Singapura, akhir 2024 itu sudah mencapai 467 miliar US dollar. Oke. Singapura sudah menjadi tujuan utama untuk Foreign Direct Investment-nya Amerika. Yang awalnya dari nomor 8, sekarang nomor 4 di dunia. Wow. Ya, jadi ini merupakan negara tujuan untuk invest nomor 4 di dunia dari Amerika. Hanya 3 negara di atasnya, Inggris, Belanda, Luxembourg. Dan semuanya Eropa. Alright. Yang menjadi anteknya Amerika sebenarnya adalah Singapura. Peringkat di Asia nomor 1. Satu-satunya ekonomi Asia di papan atas untuk tujuan modal Amerika Serikat. Luar biasa. Sumber FDI terbesar Singapura adalah Amerika Serikat. Di atas Jepang, Inggris, dan Hong Kong. Ini datanya dari mana? Singstat. Jadi, selain Jepang, Inggris, Hong Kong itu taruh invest di Singapura, Amerika sudah nomor 1. Total stok foreign direct investment yang masuk ke Singapura itu 3.130 miliar US dollar akhir dari 2024. Sektor dominan FDI yang masuk itu ada apa? Finance dan insurance. Jadi dari sini Anda tahu uang spekulasi yang buat ngacak-ngacak itu sudah parkir di Singapura. Maka hal ini sama dengan taruh kapal induk perang di Singapura untuk ngehajar Indonesia dalam bentuk uang di financial market. Sekarang Anda paham kan? Waduh. Ternyata Singapura itu diibaratkan oleh Profesor Gemma sebagai kapal induknya Amerika. Ini cangkangnya Amerika. Sengaja ditaruh di dekat Indonesia supaya ketika mau ngapa-ngapain Indonesia, ngacak-ngacak, ngobok-ngobok Indonesia, tinggal pencet Singapura yang akan ngobok-ngobok. Mereka itu diremote sama Amerika. Bahkan ketika ditelisik ternyata pembiayaan investasi paling besar di Singapura dari mana? Dari Amerika. Sebut aja ceritanya beginilah, Singapura ini yang mendanai Amerika. Jadi mau gimana-gimana,
Singapura mesti manut sama Amerika. Sekarang dibalik. Ketika Singapura ngerjain Indonesia dengan isu sel Indonesia. Sekarang kebakaran hutan ternyata 4 perusahaan asing diantaranya dari Malaysia dan juga Singapura. Apakah ini sebuah rencana yang sedang disusun oleh Amerika? Yang pegang kendali atas Singapura, ini rencana apa nih? Berusaha untuk bikin geger Indonesia? Atau apa nih? Hah? Karena kebakaran ini jelas merugikan. Baik material maupun non-material. Ini bahaya nih. Udah tahu kekeringan. Dibakar-bakar. Sengaja pula. Ada tersangkanya tadi. Hah? Bayangkan, sebuah negara baru lahir di jantung Asia Tenggara gabungan dari Kalimantan Indonesia, Sabah dan Sarawak milik Malaysia, dan Kesultanan Brunei. Negara ini akan menguasai seluruh pulau Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia dan paru-paru tropis bumi. Luas wilayahnya lebih dari 740.000 km persegi, lebih besar dari Jerman dan Inggris digabungkan. Dengan populasi sekitar 23 juta jiwa, negara ini mungkin tak sepadat tetangganya. Tapi kekuatannya bukan pada jumlah penduduk, melainkan pada kekayaan alam. Kalimantan Minyak, nih. gas, batu bara, emas, hingga hutan tropis, semuanya terkonsentrasi di sini. Brunei menyumbang cadangan minyak besar, Sabah dan Sarawak punya sektor industri dan kelautan, dan Kalimantan Indonesia menyimpan tambang dan energi. Negara ini bisa jadi kekuatan ekonomi baru, mengapit jalur pelayaran utama dunia, dari Laut Natuna hingga Selat Makassar. Tapi ini bukan skenario tanpa risiko. Indonesia dan Malaysia akan kehilangan sebagian besar wilayahnya. Brunei harus melepaskan status monarki absolutnya demi kesatuan. Dan perbedaan sistem politik bisa memicu konflik internal. Secara hukum, skenario ini nyaris mustahil. Tapi dalam teori geopolitik, negara ini bisa jadi game changer di Asia Tenggara. Tuh, banyak yang sudah mengincar pulau Kalimantan. Kalau bisa, Kalimantan dimerdekakan. Jadi negara sendiri. Bisa tuh. Karena Kalimantan ini selain luas wilayah yang cukup ya kan, cukup luas maksudnya, juga kandungan-kandungan kekayaan alam yang dikandung di tanah Kalimantan itu bisa cukup untuk membiayai sebuah negara. Saya ulangi nih, apa yang terkandung di tanah Kalimantan itu mampu dan cukup membiayai sebuah negara. Paham sekarang kenapa Kalimantan ditarget sama Singapura dan juga Malaysia? Sekarang bikin kebakaran-kebakaran. Ini rencananya apa nih? Kalian punya prediksi nggak? Coba tulis di kolom komentar nih. Ini prediksinya ngapain mereka berdua nih? Kenapa kamu harus bakar? Bakar hutan. Aduh, kamu tinggal bakar hutan, bakar terus. Kamu terbosan kah? Kami dari Yapenda, pemuda, kita sudah tanam pohon, sudah 4.000 pohon. Baru sangat gampang sekali kamu bakar hutan sampai ini binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan angus kering semua. Kasihan kita dari Yapenda menghabiskan waktu, tenaga. Sudah kurang lebih ini sudah 2-3 tahun ini. Dia punya pohon sudah 3-4, 5 meter, 6 meter baru kamu bakar satu kali ini kasih habis semua. Kita tanam pohon ini bukan untuk kita punya kepentingan pribadi, tapi kita tanam ini supaya semua orang di bumi punya manfaat. Kita tanam pohon supaya mengurangi pemanasan global. Kemarin panas-panas total begitu. Terus kita tanam pohon supaya burung-burung datang main di situ, menjadi tempat wisata. Tapi kamu bakar nih, stop sudah. Tuhan bikin semua tuh baik. Tuhan bilang Tuhan menciptakan semua tuh baik. Kenapa tidak mengelola dengan baik, menjaganya? Mari kita jaga tanah mama, mengelolanya dengan bijak. Take more action than less speak. Tuh, sebuah kalimat yang cukup bikin kita nyesek. Tanaman-tanaman, alam, apapun yang tergantung di dalamnya, ada tumbuhan, ada hewan, bahkan manusia juga bisa hidup di alam. Itu semuanya harusnya bersandingan. Kenapa harus merusak alam dengan cara membakarnya? Bahkan sekarang kebakarannya sudah meluas. Bukan cuman hutan dan tanamannya yang terbakar, manusia juga terancam. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah orang-orang dari perusahaan-perusahaan Singapura dan Malaysia yang dapat cuan dari buka lahan ini kemudian mau bertanggung jawab? Gak mungkin. Mereka cuman mikirin perut, cuan. Mereka gak akan bertanggung jawab.
Dan yang saya penasaran adalah kenapa mereka nggak buka lahan aja di negara mereka sendiri gitu loh. Kenapa harus ngerusuhin apa yang udah jalan di Kalimantan, di Indonesia? Kalimantan itu paru-parunya Indonesia dan Indonesia paru-parunya dunia. Apa rencana mereka? Rencana mereka apa? Kalian punya prediksi nggak? Coba tulis di kolom komentar di bawah.